Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, ahli pengajian, ahli majelis zikir bulanan setiap Ahad kedua di makbarahnya para kekasih Allah, di lingkungan makbarahnya para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah. Sekaligus kita berziarah kepada beliau-beliau dan bertawassul kepada Allah dengan keagungan beliau-beliau agar segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Semoga dikabul oleh Allah. Dan kajian kita yaitu kitab Risalah Al-Mu'awanah yang disusun oleh seorang wali kutub Al-Arif Billah Al-Wasil Al-Musil Ar-Rashid Al-Murshid Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, yang mana beliau salah satu dari dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang punya kedudukan yang sangat tinggi, yang ilmunya tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang sangat manfaat dan barokah, diambil, dipegang teguh oleh banyak wali-wali Allah, banyak ulama-ulama Allah, banyak para solihin, banyak para pencari ilmu, dan mukminin mukminat, muslimin muslimat yang awam sekalipun. Kitab-kitab beliau sangat banyak dan semuanya manfaat dan barokah, dan juga pengaruhnya luar biasa di dalam merubah keadaan alam hati manusia dan merubah ucapan-ucapan manusia, perbuatan-perbuatan manusia dari yang tidak benar kepada yang benar, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada peningkatan-peningkatan dalam derajatnya, kepada derajat-derajat yang lebih tinggi yang tiada batasnya. Kita semua hadir mengaji kepada beliau, dan juga kita hadir mengaji di hadapan
sanad kitab ini yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Syaikhus Syuyuh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Mama Eyang Raden Muhammad Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, dan putra-putra beliau, yang mana putra-putra beliau ulama-ulama Allah. Jadi kita membaca kitab ini juga di hadapan beliau-beliau. Ini adalah budaya sunnah ya, yang dilakukan oleh para ulama. Dulu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di Madinah Al-Munawwarah di Raudhah Syarifah, beliau mengajar murid-muridnya. Salah satu metode yang beliau terapkan yang kayaknya ini adalah sunnah ulama yang pertama kali dijalankan oleh beliau, ya, man sanna sunnatan hasanah. Apa beliau itu mulai beliau bikin sunnah baru, yaitu muridnya membaca kitab Muwatta di hadapan beliau, di hadapan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dekat kuburannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang disusun oleh beliau sendiri. Lalu hari-harinya murid-muridnya itu membaca kitab Al-Muwatta tersebut. Nah, lalu menjadi budaya yang tersebar ke berbagai penjuru dunia, di mana banyak ulama-ulama Allah yang membaca kitab di hadapan guru, membaca kitab disaksi oleh ulama, bahkan membaca kitab di dekat kuburan wali-wali Allah, ulama-ulama Allah. Sebagaimana Imam Malik bin Anas membacakan kitab Al-Muwatta di hadapan makomnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada sunnahnya, ya, sunnahnya Al-Imam Malik bin Anas. Allah. Kita berharap di samping kita mendapatkan petunjuk Allah lewat ilmu yang agung ini dan keberkahan ilmu, manfaat ilmu, juga kita berharap mendapatkan keberkahan-keberkahan, cahaya-cahaya, asror-asror, madad-madad muallif, penyusun kitab, dan para aulia, para ulama yang ada di lingkungan makom ini, ya, dan para sanad-sanad keilmuan yang sampai kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian saat ini masih meneruskan kajian yang telah lalu di dalam menyimak nasihat dan wasiat-wasiat, arahan-arahan dari Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, yaitu dalam melaksanakan sunnah-sunnah,
Di antaranya melaksanakan sholat-sholat sunnah, mendawamkan sholat-sholat sunnah. Di halaman 32 yang bawa kitab tolong dibuka. Kita akan meneruskan pembicaraan dan arahan Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lam annahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif al-jalil al-wali al-qutub al-alim al-allamah al-fahamah al-wasil al-musil Sayyiduna wa maulana al-imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau muallif mengatakan, wa'lam annahu yaqbahu min talibil akhirati alla yakuna lahu qiyamun bil lail. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya buruk sekali orang yang mencari akhirat, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan akhirat, lalu dia di malam harinya tidak punya garapan sholat qiyamul lail. Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazid. Bagaimana bahwa seorang murid itu adalah yang mengharapkan Allah Ta'ala, yang mengharapkan ridhonya, cintanya, kasih sayangnya, karunianya, ampunannya, dan segala kebaikannya. Itu murid itu tentunya tidak akan pernah berhenti terus mencari tambahan karunia dari Allah. Muta'arridan lin nafahati ala dawamil awqat, selalu menghadapi karunia-karunia, pemberian-pemberian Allah sepanjang waktunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di setiap malam itu pastinya ada satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Yang mana tidaklah seorang hamba yang muslim yang mengakuri saat tersebut, ya, dengan mengisi saat tersebut dengan meminta kepada Allah, berdoa, meminta kebaikan daripada urusan dunia dan urusan akhirat, terkecuali Allah pasti memberikannya kepada hamba tersebut. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu saat seperti itu terjadi di setiap malam. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu an. Wa fi ba'dhi kutubillah al-munazzalati, dan tertera di dalam sebagian kitab-kitab Allah yang terdahulu yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada tertera begini dalam kitab tersebut. Kadzaba man yadda'i mahabbati wa idza
Jannal lailu nama anni. Telah dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah. Ketika malam gelap gulita, malah dia tidur. Dia tidur, tidak ingat kepadaku. Ya, lupa kepadaku. Alaisa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihabibihi? Bukankah setiap orang yang cinta itu pasti menyukai kebersamaan dengan kekasihnya di tempat yang lain tidak ada yang mengetahuinya. Itu pertanyaan dari Allah Ta'ala. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi ketika di malam gelap gulita dia tidak bangun, tidak berzikir, tidak rukuk dan sujud kepada Allah, maka cintanya itu oleh Allah disebut dusta. Karena orang yang cinta kepada siapapun yang ia cintai pasti akan menyukai berduaan, ya, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya, yang melihatnya. Wa qala asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabrati rahimahullah. Asy-Syaikh Ismail radhiyallahu anhu mengatakan, jumi'al khairu kulluhu fil lail. Seluruh kebaikan itu oleh Allah dikumpulkan di waktu malam. Wa ma uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail, dan tidak diresmikan bagi seorang wali kewaliannya kecuali di malam hari. Ya. Jadi yang diangkat menjadi wali itu terjadinya di malam hari, tidak di siang hari. Wa qala Sayyidi Al-Aidarus Abdullah bin Abi Bakar, telah berkata junjunanku Al-Imam Al-Aidarus Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang katanya, man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisari fi jawfil laili. Barang siapa orang yang menginginkan kebeningan, ya, secara rabbani, maka hendaknya dia harus merasa luluh lantah hatinya kepada Allah di hadapan Allah di setiap tengah malam. Di tengah malam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri fayaqulu, Allah Ta'ala turun. Maknanya adalah anugerah-anugerah Allah yang sangat hebat Allah turunkan di setiap malam ke langit dunia, ya, ke langit dunia. Dan malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Ta'ala turun ke langit dunia di waktu tersisa seperempat malam yang akhir, ya, kira-kira jam 2, jam 3, ya, sampai waktu subuh. Lalu berfirman Allah, ya, hal min da'in fa astajibalah. Ayo, siapa yang berdoa kepadaku, maka pasti aku mengijabah doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Ayo, siapa
yang meminta ampun kepadaku, maka pasti aku mengampuninya. Hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ayo siapa yang meminta apapun kepadaku, pasti aku akan memberinya. Hal min taibin fa'atuba alaih. Ayo siapa yang bertobat kepadaku, maka aku pasti menerima tobatnya. Hatta yatlu al-fajru. Itu tantangan dari Allah itu sampai terbitnya waktu fajar, sampai subuh. Walau lam yarid fil hathi ala qiyamil laili ghairu hadzal hadithi lakafa. Kata Al-Imam Al-Haddad, kalau saja tidak datang hadis ya dalam memompa, mendorong kita ya kepada sholat malam, selain hadis ini, cuma hadis ini doang, maka pasti cukup dengan hadis ini. Wal kitabu was sunnatu tafihani bitarghibi fi. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melimpah sekali di dalamnya dengan motivasi ya. Motivasi ya. Di dalam qiyamul lail wal hasi alaih, dan dengan dorongan kepada qiyamul lail. Walil arifina billahi fil qiyami bil laili munazalatun syarifah. Bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah di dalam qiyamul lailnya itu ya, itu menemukan, mendapatkan berbagai anugerah-anugerah yang turun dari Allah Ta'ala yang mulia. Anugerah-anugerah yang mulia, yang istimewa. Wa adwaqun latifatun yajidunaha fi qulubihim min na'imil qurbi minallah. Dan juga cita rasa yang sangat lembut sekali yang mereka temukan dalam hati-hati mereka daripada kenikmatan kedekatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, waladzatil unsi billah, dan juga kelezatan ya, kelezatan rasa betah dengan Allah, watibil munajati wal muhadatsati ma'allah, dan juga kenikmatan, keindahan ya, munajat dan juga komunikasi dengan Allah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebahagian para arifin berkata, yang katanya in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fi innahum la fi 'aishin thayyib. Andaikan ahli surga berada dalam semisal yang kami semua rasakan di dunia ini, yaitu kelezatan munajat kepada Allah dan juga menemukan anugerah-anugerah yang agung dari Allah dan cita rasa kenikmatan ya dalam munajat, dalam juga komunikasi dengan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ahli surga tersebut pasti ada dalam kehidupan yang sangat baik sekali. Wa qala akharu, dan sebagian ulama, sebagian arifin yang lainnya mengatakan lagi, ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Ahli ibadah di malam hari, yaitu para arifin, para solihin, di malam harinya mereka itu laksana ahli bermain ya dalam permainannya mereka di dunia ya, orang yang cinta bola,
Orang yang cinta permainan itu, permainan ini. Orang yang seneng nonton itu, nonton ini di dunia, ya. Orang yang seneng menggarap itu, menggarap ini di dunia. Nah, bagi ahli-ahli ibadah di malam hari, beliau-beliau ini merasakan kebahagiaan, kenikmatan sebagaimana rasa nikmatnya, bahagianya ahli permainan-permainan ketika mereka bermain. Ketika mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka cintai daripada berbagai garapan-garapan keduniaannya, Allah. Wa qala akhar, dan para arifin yang lain berkata, mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Masya Allah. Selama 40 tahun, kata beliau, tidak ada yang membingungkan aku satupun perkara kecuali ketika terbit waktu fajar, ketika subuh tiba. Itulah yang paling membingungkan aku. Saking apa? Saking asyiknya dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat, dengan munajat, ya, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dengan merasakan keindahan, kenikmatan yang tidak mungkin dirasakan oleh semua ahli dunia, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya. Sehingga orang-orang seperti ini gak mau bertemu dengan subuh, ya, bukan berarti gak mau salat subuh. Nah, saking apa? Saking nikmatnya apa yang mereka rasakan ketika bermunajat kepada Allah, ruku dan sujud kepada Allah, baca Quran, ya, di malam hari, di saat orang-orang tertidur. Sehingga semakin dekat kepada subuh itu bingung, gitu kan? Karena artinya saya akan berpisah dengan kenikmatan yang luar biasa yang saya rasakan. Akan berpisah dari hebatnya anugerah yang saya temukan di malam-malam hari. Allah. Wa hadzal na'im la yakunu illa ba'da tajarru'il mararati wa tahammulil masyaqqati fil qiyam. Kenikmatan ini tidak akan langsung muncul, ya, tidak akan langsung terjadi pada diri setiap hamba kecuali setelah menelan dulu rasa pahit-pahitnya, ya, dalam ibadah di malam hari, dan menanggung dulu berbagai kemasyakatan di dalam salat malam, di dalam zikir, dalam wirid-wirid salawat. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung merasakan nikmat, ya. Pasti melewati dulu rasa berat, ya, merupakan beban berat untuk salat tahajud itu, untuk munajat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah di malam hari itu, untuk sholat, untuk ruku dan sujud. Nah, itu harus dilewati dulu. Nah, nanti pelan-pelan mulai terbiasa, mulai hilang beratnya, masih jauh kepada rasa nikmat, lalu pelan-pelan berubah. Munajat kepada Allah di malam hari, ruku dan sujud di malam hari, zikir di malam hari, ya, menjadi kenikmatan yang terus bertambah, yang tidak mungkin dirasakan oleh siapapun, ya, yang tidak melakukan hal itu. Kama qala Utbah al-Ghulam, sebagaimana telah berkata Al-Imam Utbah al-Ghulam
radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kabatu al-laila 20 sana. Saya susah payah terus salat malam selama 20 tahun saya rasakan. Artinya berat sekali. Wa tana'amtu bihi 20 sana, dan saya menikmati ya ibadah di malam hari setelah itu selama 20 tahun ya, setelahnya baru merasakan nikmatnya. Jadi 20 tahun pertama saya rasakan wah banget gitu kan. Pahitnya luar biasa. Ya, beratnya luar biasa. Nah, beliau paksakan terus sampai 20 tahun. Setelah itu baru beliau merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, nikmatnya salat malam, nikmatnya zikir, nikmatnya baca Quran ya di malam hari. Fa in qulta madza aqra'u fi salati bil lail? Jika kamu berkata, apa yang harus saya baca dalam salatku di malam hari? Wa kam rakaat yang bagi an usalliya, dan berapa rakaat yang seharusnya saya salat? Fa'lam, ketahuilah oleh kamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuwadzib fi tahajjudihi ala qiraati syai'in makhsus. Maka ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan dalam tahajudnya ya, dengan bacaan Quran yang dikhususkan. Wa minal husni an tatatabba'a al-Qur'ana fataqra'ahu syai'an fa syai'an fi qiyamika, dan termasuk dari cara yang bagus ya, hendaknya kamu dalam salat kamu itu membaca Quran itu terus ya, dari mulai awal ya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit kamu baca Quran dalam salat malammu hatta takhtimahu fi syahrin, sehingga kamu bisa mengkhatamkannya baca Quran tersebut dalam salat tahajudmu dalam 1 bulan. Au aqalla au aksar, atau kurang dari 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, hasban nisyatik ya. Itu sesuai dengan kesiagaanmu ya. Wa amma adadur rakaati fa aktsaru ma ruwiya min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaah. Adapun jumlah bilangan terbanyak yang telah diriwayatkan ya daripada qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 13 rakaat setiap malam. Ya, 13 rakaat. Wa warada al-iktisaru ala 79, dan juga telah datang keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salatnya 9 rakaat. Dalam sebagian riwayat beliau salatnya di malam hari 7 rakaat. Wa aktsaru ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu alaihi 11 rakaatan. Dan kebanyakan bilangan salat sunnah ya, dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seringkali dijalankan oleh beliau adalah 11 rakaat. Insyaallah 11 rakaat. Wa yatakhallasu min majmu'il ahadits annahu yanbaghi laka wa yustahabbu idza qumta minan naum am tamsahan nauma an wajhika biyadika wa taqulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, dan ringkasnya dari kumpulan hadis-hadis tentang ya amalan-amalan salat malam, sesungguhnya seyogianya kamu harus mengamalkan dan disunnahkan
Jika kamu bangkit dari tidurmu, kamu mengusap, gitu kan, tidurmu dari wajahmu, ya, dengan tanganmu, dan kamu mengucapkan ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami, yaitu menidurkan, karena tidur itu semi mati, ya, penglihatan mati, pendengaran mati, perasaan mati, kan? Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kami akan bangkit. Wa taqra'a, dan kamu membaca ayat-ayat ini, ya, yaitu di akhir surat apa itu Al-Imran, ya, dari mulai ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai akhir surat itu, yaitu dari mulai ayat yang ke 190, ya, 190, itu kan, ya gak, 191, 190 ya, sampai ayat yang ke-200, itu terakhirnya, ila akhir surah, itu sampai akhir surat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar dulu adzan dan niatkan kita akan sholat pada waktunya.
Mari kita teruskan. Ya, summa tastaka. Ini diatafkan kepada yang awal, antam sahan nauman wajika biyadik wa taqula wa taqra'a, ya. Summa tastaka, selanjutnya kamu bersiwak, ya, bersihkan gigi itu dengan siwak. Wa tatawaddaa wudu'an kamilan, dan kamu wudu dengan wudu yang sempurna. Ya, wudu yang sempurna. Basuhannya yang sempurna, digosok-gosok 3 kali, ya, dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wudu yang sempurna. Jangan wudu asal-asalan. Summa tusalli rak'ataini khafifataini, lalu selanjutnya kamu salat 2 rakaat, ya, yang ringan. Summa tusalli ba'dahuma 8 raka'atin. Lalu kamu salat setelah 2 rakaat yang ringan, salatlah 8 rakaat. Ya. Tutawwiluhuma, ya, yang kamu panjangkan. Tutawwiluha, yang kamu panjangkan. Tusallimu min kulli raka'ataini in syi'ta. Kamu salam dari setiap 2 rakaatnya, ya, sesukamu. Au min kulli arba'in, atau dari setiap 4 rakaat salamnya. Au, ya, tajma'uhunna bi taslimatin wahidah, atau kamu mengumpulkannya semuanya dengan 1 salam. Fa kullu dzalika qad warada. Maka itu semua telah datang keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa in ra'aita annahu baqiya indaka nisyatun fatanaffal ma badalaka. Lalu jika kamu melihat dirimu masih punya kemampuan, ya, kesiagaan, ya, fatanafal, maka lakukanlah yang sunnah yang nampak bagimu. Apa saja, ayo lakukan yang sunnah. Dan summa, termasuk sholat sunnah, ya, termasuk juga amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Summa sholli 3 raka'atin. Terus sholatlah kamu 3 rakaat biniyatil witri, dengan niat witir. Bitaslimatin au taslimataini, imma dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Jadi kalau dengan 1 salam 3 rakaat langsung. Kalau dengan 2 salam, pertama 2 rakaat dulu, lalu akhirnya 1 rakaat. Berarti semuanya jumlah 13 rakaat. Wa taqra'u fil ula, lalu dan kamu membaca dalam rakaat yang pertama, ya, Sabbihisma rabbikal a'la suratnya. Wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang kedua baca surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati, dan di rakaat yang terakhir yang ketiga, ya, al-ikhlas wal muawwidhataini, surat qul hu dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wala tahsib annal witra huwa 11. Wa hadhihi raka'atul madhkurah fi hadha siyaq syai'un akhar. Dan kamu dan kamu jangan mengira sesungguhnya salat witir itu 11 rakaat, dan rakaat-rakaat ini yang disebutkan
di dalam siak, ya, apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang lain. Kalla, jangan begitu. Innahu lam yurwa min qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairu ma qasasnahu alaik. Sesungguhnya tidak diriwayatkan daripada salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain apa yang telah kami kisahkan kepadamu. Fa'lam dzalika wallahu wasi'un alim, ya, ketahuilah itu olehmu dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu hambanya. Wallahu alam bissawab. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailatin wa adna dzalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah wa ala dzalika an takhtima fi kulli thalathati ayyam wallahu alam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karamah warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana aslih lan kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfiris sur anta akram man sajar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا قد أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة
والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طشء الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. Kepada semuanya jamaah ya dan saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, yang pertama Abuya mengundang kepada semuanya, terutama keluarga di sini, ya saudara-saudara di sini, untuk menghadiri Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang di Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Muhammadiyah Pusat pada tanggal 7 September ya, hari Ahad pagi dari mulai jam 7 sampai sholat zuhur berjamaah. Seluruhnya di Haturanan Linggih. Lalu untuk pengajian Ahad kedua di sini di bulan yang akan datang insyaallah diniatkan pula mengagungkan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti acaranya ada tambahan dan mubaliknya juga ditambah ya. Insyaallah panjang umur, kabul segala hajat. Mari kita ziarah wada bersama-sama. Lalu yang belum salat zuhur, kita salat zuhur berjamaah di masjid bersama. Masya Allah, santai itu. Buat sakabung sengaja. Udah. Gitu. Masya Allah. Bang ajangan di Kobong. Semuhun saja dengan. Asep. Di mana lagi? Di Kobong. Oh, di Perwat. Tahun sabar. Dari tahun 80. Sareng Haji Daden sakabung. Jangan busir itu. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Skopo ieu. Mun ieu. Kade kudu dijarah. Lan dijarah. Mun sadeu nya. Ya alhamdulillah bingah. Pun angin dia. Masyaallah. Pengker. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Darakum min mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ashab hadzal maqam minal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Al wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mitsaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jadi beres pesantren teh tahun